Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, khususnya mahasiswa Prodi PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teman-teman terkait literasi digital. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh salah satu dosen di UI, yaitu Ibu Siti Latifah Mubashiroh MPD, ya, atau yang biasa dikenal dengan Bu Lala. Ya. Bu Lala, oke. Bu Lala dari program studi ekonomi Islam, dan beliau biasa mengampu mata kuliah bahasa Indonesia ya, Bu Lala ya. Betul. Nah, karena itu erat kaitannya dengan apa yang kita pelajari terkait literasi digital, maka pada kesempatan kali ini Bu Lala akan sharing pada kita tentang apa sih itu literasi digital. Ya. Gimana kabarnya Bu Lala? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. sehat. Oke. Ini Bu Lala, belakangan ini saya baca artikel gitu ya. Di artikel itu menunjukkan bahwa salah satu tingkat keberhasilan dari peningkatan kemampuan literasi masyarakat di Indonesia. Itu hasil risetnya Kominfo ya, itu menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia itu sedikit naik gitu. Di tahun 2021 itu kalau nggak salah sekitar 3,49, yang sebelumnya itu 3,46, naik 0,03. Iya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, karena istilah literasi digital itu sering kita dengar, baik di proses perkuliahan maupun yang di non perkuliahan. Nah, sebenarnya apa sih itu literasi? Mungkin Bu Lala bisa menjelaskan ke teman-teman ya, ke kita gitu. Iya Bu, menarik sekali ya pembahasannya ya. Jadi kalau literasi secara umum itu ya, kalau di KBBI itu ya, itu kan sebenarnya artinya literasi itu kemahiran ya, kemahiran tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan mahir itu kan berarti terampil ya. Jadi tidak hanya mengetahui saja, tapi juga terampil dalam menerapkan sesuatu itu gitu. Nah, demikian juga dengan literasi digital. Tapi sebelum masuk ke literasi digital itu ada beberapa macam literasi ya Bu ya. Ada literasi bahasa, kemudian ada literasi matematika, literasi sains, kemudian literasi visual, literasi informasi, dan termasuk juga literasi digital. Nah, kalau literasi digital itu sendiri itu berkaitan dengan bagaimana sih pemanfaatan media digital yang sekarang ini sedang naik daun, bahkan sangat marak gitu ya di dunia kita, di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup tanpa gadget ya kan? Kita segala informasi kita peroleh dari dunia digital begitu ya. Dan itu memang sangat-sangat membantu kehidupan kita begitu Bu ya. Nah, kalau literasi digital sendiri berangkat dari tadi ya konsep literasi begitu ya. Nah, literasi digital itu ya di situ ada konsep menggunakan, kemudian memahami, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan juga berpartisipasi secara kritis dalam konten digital di kehidupan nyata gitu. Jadi itu tadi ya, ada memahami, kemudian ada konsep berpikir kritis, kemudian ada bagaimana sih implementasi gitu ya, implementasi atau pemanfaatan dan juga pengomunikasian informasi yang kita peroleh secara digital dalam dunia digital juga gitu. Jadi kita mendapatkan informasi dari digital, kemudian kita juga menanggapi itu di dunia digital juga gitu. Jadi literasi sampai tahap situ gitu. Iya. Jadi tidak sekedar kita tahu loh ada sebuah informasi, tapi ada proses lebih lanjutnya dari informasi yang kita tahu itu, kemudian kita olah gitu ya, kita olah kemudian kita gunakan menjadi sebuah keterampilan. Kalau keterampilan kan artinya otomatis akan muncul. Benar gitu sekali. Ya. Seperti kalau di pendidikan Islam itu akhlak gitu ya. Akhlak itu kan kita ketika mau berbuat sesuatu itu sudah nggak kita pikir lagi karena sudah menyatu gitu. Berarti literasi digital itu juga seperti itu. Seperti itu, ya benar sekali Bu. Jadi sampai tahap itu. Nah, kemudian kalau di samping yang akhlak tadi itu ada juga, karena tadi kan selain pemahaman juga bagaimana pemanfaatan dan juga bagaimana produktivitas kita. Jadi akan seharusnya ya Bu, kalau penerapan literasi digital itu seharusnya ya muncul sebuah karya gitu loh. Jadi ada produk, ada proyek gitu loh dari informasi yang kita peroleh begitu. Itulah literasi digital. Kalau kita lihat berarti sepertinya yang terjadi belum sampai situ ya. Karena output berupa karya itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu. Betul. Jadi kebanyakan masih hanya menyerap informasi, kemudian ya sudah informasi itu dia gunakan gitu. Ya, memang sekarang yang terjadi seperti itu ya Bu ya. Banyak informasi yang ada di
media digital, kemudian kita membacanya gitu ya, kita mungkin paham ya, tetapi juga tidak semua orang itu bisa berpikir secara kritis dari informasi itu. Nah, mestinya kan ada pola pikir kritis dari hal itu, kemudian kita lebih lanjut kita terapkan dalam ini. Kalau tadi ya akhlak itu berarti kan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi di samping itu juga kita buat tuh semacam produk atau karya baru dari informasi yang kita peroleh dari media digital itu tadi gitu. Oke, ini ada sesuatu yang menarik, bagaimana kita kemudian menerima informasi, kemudian kita secara kritis mengolah informasi itu. Benar. Nah, ini ada sesuatu kejadian yang barangkali umum ya, teman-teman mahasiswa itu jumpai. Bahkan saya pun kemarin lusa tuh di grup keluarga. Nah, biasanya yang suka share yang sesuatu yang agak tidak biasa itu kan di grup keluarga. Betul. Nah, waktu itu ceritanya di grup keluarga itu sedang heboh terkait penggunaan obat gitu. Jadi ada video, di video itu mungkin teman-teman juga pernah lihat kali ya, karena itu cukup banyak di-share di media sosial ya. Itu ada obat gitu ya, bentuknya kayak kemasan tablet, tapi ketika dibuka obatnya itu, di kapsulnya dibuka atau isinya seperti paku. Jadi seperti tablet kapsul itu ketika dibuka itu isinya paku gitu. Nah, salah satu komentar yang ada di grup keluarga itu ada yang ya macam-macam, ada yang nauzubillah gitu, ada yang hati-hati sekarang sudah banyak pembodohan dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga satu pertanyaan yang muncul waktu itu di grup itu, bilang apakah ini benar? Nah, itu kan menjadi salah satu bentuk bagaimana kita kemudian mengkritisi berita yang kita dapat gitu. Apakah itu benar gitu. Nah, kemudian setelah waktu itu kita diskusi. Untungnya waktu itu ada cukup waktu untuk diskusi. Kita cari tahu ternyata video itu bukan video yang beredar di Indonesia awalnya, tapi di salah satu negara di Timur Tengah gitu ya, yang itu memang kemudian sudah diproses dan bahasa beritanya itu ketika muncul pertama kali itu dalam bahasa Rusia atau mana gitu, yang bukan bahasa Inggris gitu ya, dan itu membuatlah kok sampai di Indonesia, dan itu kayak diklaim itu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu oknum di Indonesia gitu. Itu kan serem banget gitu ya. Nah, itu mungkin anak-anak muda sekarang banyak ketemu berita-berita yang seperti itu gitu. Terus apakah kemudian kemampuan literasi digital itu gimana dampaknya untuk anak-anak muda yang sekarang, atau kita sebagai anak muda harus gimana sih Bu terkait hal-hal yang seperti itu dengan kita mengoptimalkan kemampuan literasi digital tadi? Ya, itu fenomena yang ini ya Bu ya, cukup memprihatinkan ya. Karena kan itu kalau melihat kondisi yang ada di lapangan sekarang itu kan memang banyak sekali kabar-kabar, info-info, berita-berita gitu ya, yang itu mungkin di luar nalar gitu, kemudian itu diterima mentah-mentah oleh warganet, bahasanya kan warganet atau netizen gitu kan. Nah, itu jadi ada beberapa hal penting ya Bu ya dalam literasi digital yang mestinya itu kita miliki gitu ya. Nah, yang pertama adalah pemahaman teknologi tentunya, karena kan kita nggak bisa lepas tuh dari dunia teknologi. Jadi yang pertama tentu penguasaan penggunaan teknologi, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan penemuan informasi gitu. Jadi kalau kita menemukan suatu informasi seperti tadi, kita perlu cross check ya, perlu cross check kepada informasi yang lain gitu. Jadi kita perlu pembanding apakah ini benar atau tidak gitu. Kemudian juga ini ada namanya etika digital. Nah, itu penting sekali etika digital. Jadi ketika kita berada di dunia digital itu juga kita harus menerapkan etika digital gitu ya Bu ya. Nah, etika digital salah satunya ya ini bagaimana sih kita harus bersikap gitu, berkomentar, bersikap, termasuk juga yang paling utama itu bagaimana kita share atau membagikan informasi yang itu sudah benar-benar valid gitu kan. Jadi tidak asal share aja. Kemudian juga itu tadi berpikir kritis tadi ya. Nah, itu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang penting dalam literasi digital. Nah, kemudian tadi terkait dengan mahasiswa ya, dunia mahasiswa gitu ya, itu kan mahasiswa sekarang itu bisa dikatakan masuk dalam kategori atau klasifikasi generasi Z gitu ya. Bahasa gaulnya biasanya menyebutnya Gen Z ya. Jadi itulah mahasiswa sekarang, mahasiswa kita itu masuk dalam klasifikasi itu dari segi rentang usia. Gitu ya. Nah, kemudian kalau karakteristik Gen Z itu
Yang pertama, mereka sangat lekat dengan tadi teknologi informasi, Teknologi, ya. Kemudian mereka memang ini ya, rasa ingin tahunya sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi kalau ada informasi baru gitu, mereka wah apa nih gitu. Jadi langsung apa ya, pengen tahu gitu ya, pengen tahu sekali. Nah, tetapi kemudian ini tadi rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kemudian kelekatan mereka dengan teknologi. Nah, itu perlu dibarengi dengan tadi etika digital, kemudian pemikiran kritis gitu ya, ketika kita membaca atau mendapatkan sebuah informasi. Gitu, Bu. Oh iya, berarti intinya teman-teman kalau misalkan nih kita gitu ya, teman-teman saya pun juga kayak Gen Z juga nggak sih, Bu? Oh, sudah enggak? Oh enggak, sudah enggak. Oke, sudah, Bu. Aduh, sayang sekali ya. Ya misalkan kita nih teman-teman gitu ya, teman-teman sebagai generasi yang adaptif ya dengan perkembangan teknologi, teman-teman kalau misalkan mau cari informasi tinggal scrolling device-nya, banyak informasi yang didapat gitu. Itu sebenarnya menjadi salah satu kekuatan untuk bagaimana kemudian mengkonfirmasi informasi yang didapat. Jadi sekiranya seperti kasus tadi yang saya dapat di grup keluarga tadi, kalau kemudian kita menindaklanjuti, sebenarnya kasusnya seperti apa sih kok sampai ada berita seperti ini, kemudian kita temukan oh ternyata aslinya seperti ini loh, sebenarnya yang terjadi seperti ini loh gitu. Paling tidak kita bisa memutus informasi hoaxnya itu di situ gitu ya. Jadi nggak ikut nyebarin lagi, kita tutup di situ dengan kita berikan informasi atau penjelasan yang kita temukan. Nah, syukur-syukur nanti di grup keluarga ada yang berbaik hati juga untuk nge-share lagi. Jadi berita yang tidak benar kemudian kita apa ya semacam kita lawan gitu, dengan fenomena yang sebenarnya terjadi gitu ya. Oke, itu sangat menarik teman-teman. Mungkin nanti kita akan lebih lanjut tadi karena sudah dibahas terkait ini ya mahasiswa gitu ya, dan kaitannya dengan kemampuan literasi digital. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi terkait pemanfaatan literasi digital untuk mahasiswa, khususnya untuk proses akademis gitu ya di perkuliahan itu seperti apa. Mungkin di sesi pertama itu teman-teman yang kita bahas, kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk saksikan di video selanjutnya. Kita akan mengupas lebih dalam terkait literasi digital. Terima kasih Bu Latifah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.